Seperti yang kalian lihat di judul, seperti biasa, aku hari ini mau bahas salah satu care tips. Care tips salah satu tanaman houseplantku, tanaman favoritku juga sih, karena aku sampai punya dua. Sebenarnya ini bukan punya aku, yang ini punya cowokku dan ini punya aku. Jadi ceritanya adalah waktu itu aku masih, ini aku tuh beli udah lama banget, kayak udah setengah tahun lebih, udah hampir setahun. Waktu itu aku masih belum merasa worth it untuk mengeluarkan dana sebesar itu untuk tanaman sekecil ini gitu. Jadi waktu itu, tapi cowokku yang suka banget gitu. Jadi dia beli waktu itu satu dan aku yang piara. Tapi karena aku juga suka banget, akhirnya aku memutuskan kayak seminggu kemudian aku beli lagi satu buat aku sendiri. Ini kenapa aku ada kayak gini sih, kayak horned devil gitu. Ini adalah Zizi Raven. Jadi Zamio Kukazamia Zamia ya. Ya aku lupa nih nama latinnya, aku kayaknya hari ini lagi nge-hang banget. Aku taruh di sini ya nama latinnya. Ini intinya adalah Zizi Plant Raven. Bedanya apa sama Zizi Plant biasa? Kalian pasti, most of kalian pasti punya atau at least pernah lihat Zizi Plant yang karena biasanya oma-oma kalian, mama kalian tuh biasanya punya tuh, itu udah tanaman turun temurun biasanya karena gampang banget dirawatnya dan propagasinya. Nah bedanya adalah ini warna hitam, yang itu warna hijau. Awalnya pas dia baru muncul tunasnya, pas dia baru kebuka, baru unfurling itu, dia akan warna hijau juga. Jadi kayak hampir sama sama Zizi Plant biasa. Tapi bedanya Zizi Plant Raven adalah dia pelan-pelan akan berubah jadi warna hitam banget begini. Aku kebetulan nggak punya yang Zizi Plant biasa, karena dulu aku nggak pengen punya tanaman yang sama, cuman beda beda yang satu hitam satu hijau gitu. Jadi aku waktu itu cuma punya ini doang dan sampai sekarang juga aku belum kesampaian sih, karena ternyata sekarang Zizi Plant yang biasa yang dulunya murah banget sekarang udah mahal banget. Jadi anyway, that's why ini warna hitam banget dan bagus banget kan, that's why kayak namanya Raven. Tuh, gemes banget warnanya sampai bawahnya juga hitam, full hitam. Anyway, perawatannya juga mirip-mirip sama Zizi Plant biasa. That's why ini juga cenderung mudah perawatannya gitu. Dia tuh punya di akarnya, dia punya buletan buat nyimpen air, bulbs gitu. Aku akan masukin contohnya di sini. Jadi waktu aku reporting waktu itu aku udah sempet foto, tapi kalau aku udah nggak ada fotonya, aku masukin foto Zizi Plant biasa ya. Karena sama persis akarnya kayak gitu. Nah, that's why karena dia punya penyimpanan air sendiri, dia nggak butuh disiram sering-sering. Aku siram dia cuman seminggu sekali atau bisa kayak seminggu setengah sekali atau 2 minggu sekali dan dia nggak masalah. Justru Zizi Plant itu nggak boleh kalian terlalu sering siram air karena dia jadi gampang busuk, karena kan dia udah nyimpen air sendiri tuh. Kalau kalian siram-siram terus ya jadinya lama-lama busuk gitu. Dia juga sebenarnya beranaknya lumayan cepet asalkan si yang lamanya ini udah well established, jadi udah tua dan udah kuat, baru dia keluar tunas baru gitu. Aku sih udah hampir setahun masih belum numbuh-numbuh lagi ya, yang baru yang satu juga belum nambah-nambah lagi, jadi ya hopefully dia akan nambah secepatnya karena aku pengen banget dia rimbun hitam gitu, kayak keren banget. Nah, untuk media tanamnya dia juga suka yang poros, jadi jangan kasih media tanam yang terlalu nyimpen air terlalu banyak dan lama gitu. Ini aku kasih 30% media tanam karungan, 20% coco chips, terus sisanya aku kasih campuran sekam bakar dan sekam mentah, sama waktu itu ini aku masih pelit sama perlite. Aku kasih perlite kayak cuma 5%-an gitu lah. Gitu, jadi benar-benar dia butuh yang well aerated banget dan gak nyimpen air kelamaan. Terus untuk sinar mataharinya, nah untuk Zizi Plant Raven, dia bisa lebih tolerate low light dibanding Zizi Plant biasa, karena dia kan warnanya hitam pekat banget. Kenapa tanaman itu bisa hitam pekat banget? Karena dia punya klorofil yang jauh lebih banyak dibandingin tanaman yang hijau biasa kayak ini gitu. Jadi dia lebih efektif untuk nyimpen untuk nangkep sinar matahari yang walaupun sedikit. Jadi karena dia dapetnya cuma sedikit, dia harus memaksimalkan sinar matahari yang sedikit itu gitu. That's why dia warnanya hitam banget begini gitu. Jadi untuk Zizi Plant Raven dia bisa lebih tolerate low light daripada
zizi plant biasa. Tapi seperti tanaman lainnya yang bisa tolerate low light, dia tetap akan lebih thriving di tempat yang kena sinar matahari yang bright indirect light gitu. Aku nggak rekomendasiin ini kalian taruh mentereng yang sinar matahari langsung yang direct sun gitu, karena ya itu tadi klorofilnya dia lebih banyak kan, jadi ya coba disayang-sayang aja gitu ya. Makanya ini tuh cocok banget untuk kalian taruh di indoor. Terus untuk pupuknya aku juga sebenarnya nggak kasih dia sering-sering banget pupuk gitu, cuman akhir-akhir ini aku agak bandel sih, setiap minggu aku kasih dia pupuk, meskipun aku siram juga setiap minggu, jadi setiap aku nyiram aku kasih pupuk gitu. Tapi aku nggak rekomendasiin itu. Kalian bisa cukup kasih dia pupuk misalnya seminggu sekali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak masalah gitu, karena dia juga, terutama kayak aku punya ini, karena dia belum numbuh tunas baru, jadi pertumbuhannya juga nggak yang gimana banget kan, that's why dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget pupuk gitu. Terus siramnya aku sih sejauh ini aku siramnya bisa kayak seminggu sekali atau seminggu setengah sekali. Kapan kalian tahu dia butuh air? Biasanya tuh ininya agak lebih letoy daripada biasanya, itu berarti dia butuh air, karena zizi plant itu selain dia nyimpen air di akarnya yang luar biasa tebalnya, itu buat nyimpen air plus ada bulbsnya, dia juga nyimpen air di batangnya ini sama di daun-daunnya gitu. That's why dia nggak butuh air banyak-banyak sebenarnya, karena ya itu dia udah nyimpen air sendiri. Lihat deh akarnya, kelihatan nggak ya? Susah ya? Susah deh kayaknya. Akarnya tuh udah lumayan, kalau yang ini tuh udah jalan. Kalau yang satunya, sebentar. Yang satunya juga udah jalan sih, kalian lihat nggak ada putih-putih tuh, nongol satu di sini. Nah itu akarnya bisa, dia akarnya sangat-sangat aktif dan gendut banget gitu. Nah kalau yang tadi aku kasih media tanamnya agak banyak macam-macamnya. Kalau ini aku kasihnya cuman sekam mentah doang dicampur sama perlite dan cocoa chips. Jadi sekam mentahnya kayak 70%, 20% sisanya adalah perlite dan 10% sisanya adalah cocoa chips gitu. Oh ya, terus salah satu trik juga untuk menanam si zizi plant raven itu, kalian jangan tanam terlalu dalam gitu. Malah akan lebih baik kalau si bulbsnya nih, ini bulbsnya itu masih kelihatan sedikit, karena dia kan nanti akan tumbuh, si siapa namanya tunasnya dari bulbs ini kan. Jangan sampai dia ketanam terlalu dalam terus nanti si tunasnya malah jadi susah buat nembus ke atasnya gitu. Terus biasanya karena dia jarang banget disiram, kadang-kadang tuh dia suka jadi kayak padat gitu. Salah satu caranya supaya nggak gitu padat, kalian ambil aja sumpit atau apapun yang lurus gitu, terus kalian tusuk-tusuk dikit, kayak kalian gembur-gemburin tanahnya supaya udara tetap bisa masuk ke media tanamnya gitu. Sinar matahari udah, nyiraman udah, pupuk udah, pestisida aku selama ini nggak pernah ketemu hama apapun sama sekali sama zizi plant raven. Cara tumbuhnya udah, propagasinya. Propagasinya juga sama kayak zizi plant pada umumnya, dia bisa kalian misalnya potong segini aja, terus either kalian masukin ke air atau kalian tancepin ke media tanamnya langsung dan dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Atau bisa juga dari satu daun ini doang. Jadi misalnya nih, daun yang ini, kalian potong pangkalnya, terus kalian tancepin di air aja atau kalian tancepin di media tanamnya gitu. Udah selesai, dia akan jadi tanaman baru lagi dari satu daun doang gitu. Tapi kalian pastiin si daun, kalau kalian mau pakai daunnya doang ya, kalian pastiin si daun ini benar-benar udah mature gitu. Jangan sampai kalian masih, ini misalnya dia masih loyo kayak gini terus kalian udah potong untuk propagasi. Itu tingkat kesuksesannya nggak akan sebaik kalau daunnya udah yang benar-benar well established gitu. Oke, that's it, care tips untuk zizi plant raven. Semoga kalian berguna dan semoga mudah dimengerti. Semoga kalian keracunin juga untuk beli zizi plant raven ini. Terus ya udah, that's it deh. Ntar aku seperti biasa aku makin banyak ngomong kalau udah ngomongin tanaman. Jadi kita stop aja hari ini. Thank you for watching and see you next week. Bye.